pagi pemirsa, selamat pagi Arlista. Selamat pagi Pram Senjaya. Selamat datang dari Sude pemirsa, apa kabarnya hari ini? Harus sehat, harus semangat, harus bahagia. Karena apa? Bahagia, karena memasuki akhir pekan. Dan ngomong-ngomong akhir pekan pemirsa, ini adalah akhir pekan terakhir sebelum nanti ganti depan bulan. sudah mulai bulan puasa. Aduh, ayo. Bisa sarapan, bisa sahur ya. Alhamdulillah bisa sahur. Alhamdulillah masih bisa sahur. Ya pemirsa. Kita ngomongin soal kemarin nih, rame nih ya. Rame sekali, pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia pelantikan ratusan kepala daerah di seluruh Indonesia. Ternyata kalau dikumpulin banyak banget pemirsa, ada 961 ya? Iya. 961 termasuk dari kepala daerah, termasuk wakilnya juga. Dan wakilnya juga. Jadi dari provinsi, kota, dan kabupaten semuanya numplek satu di Istana Kepresidenan kemarin ya. Iya, betul. Semoga dengan pelantikan ini pemirsa, semoga amanah menjalankan tugas. Amin, amin. Dan juga menjalankan program-program janji-janji yang sesuai yang dijanjikan kemarin. Iya, semoga memang benar-benar tidak hanya manis di bibir, pahit. Banyak omon-omon ya, banyak kerja untuk kesejahteraan masyarakat. Dan terlebih lagi nih, kemarin kan nih pilkada sudah beres, pemilu udah beres. Jadi pesta demokrasi kita udah beres nih. Kita tunggu 5 tahun ke depan lagi. Dan yang kemarin sempat berpisah-pisah, sempat yang gontok-gontokan, rival-rivalan. Kita bersatu lagi, nggak usah dukung siapa. Nggak usah dukung siapa, dukung siapa. Pokoknya untuk satu. Untuk kesejahteraan rakyat, untuk perkembangan perekonomian masyarakat. Karena memang di era globalisasi ini banyak sekali ini barang-barang dari luar ini memenuhi pasar Indonesia. Nah ini kita harus bersatu padu untuk meningkatkan UMKM yang ada di Indonesia. UMKM ya? Siapapun pemimpinnya, kita harus dukung programnya, kita harus kawal kalau misalkan memang agak melenceng. Benar. Diingatkan, ayo mana kalau yang masih pengen jadi oposisi di luar tersebut nggak apa-apa. Mungkin juga pemimpinnya pasti terima kritikan juga. Iya. Harus kita awasi juga pemirsa kita sebagai kontrol juga ya. Benar, harus dikawal, harus dikontrol. Dan sapa dulu. Betul. Dan pemirsa, selain mengenai tentang hasil kemarin yang tentang pelantikan, kami juga selama 1,5 jam ke depan akan menghadirkan berbagai informasi yang menarik, penting, dan juga inspiratif untuk Anda. Nah pemirsa, dalam edisi hari ini pemirsa kami akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai retret kepala daerah di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah yang akan dimulai hari ini. Bersama saya Pram Senjaya, rekan saya Arlista. Hari pemirsa, inilah ini sudah selengkapnya untuk Anda. Sementara itu pemirsa, viral di media sosial aksi pemukulan yang dilakukan oleh salah satu siswa SMP di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terhadap seorang pemain siswa asal SMP Negeri Kota Bogor dalam turnamen basket tingkat SMP se-Bogor. Nah pemirsa, pelaku yang memukul lawan mainnya tersebut langsung dihentikan dan terancam larangan bermain di berbagai turnamen basket di Kota Bogor. Pertandingan bola basket antara SMP se-Bogor digelar di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Namun saat bertanding antara siswa sekolah swasta dan SMP Negeri Kota Bogor, terjadi insiden pemukulan. Di mana seorang pemain berinisial C memukul bagian kepala lawan mainnya berinisial S yang tampak kesakitan. Aksi pemukulan yang dilakukan oleh pemain tersebut terjadi saat pertandingan tengah berlangsung. Insiden pemukulan seorang pemain beberapa hari lalu ini pun viral di media sosial. Akibat kejadian ini, pertandingan bola basket antara sekolah ini pun langsung dihentikan. Pihak Persatuan Basket Seluruh Indonesia cabang Kota Bogor melarang pemain yang berperilaku buruk mengikuti di berbagai turnamen di Kota Bogor. Bahwa kejadian tersebut itu sesat mata adalah memang terjadi pemukulan yang ada di peraturan organisasi, itu pasti ada sanksinya berupa PO-nya kita adalah 1 tahun tidak boleh bermain di Kota Bogor ya, karena ini kejadian di Kota Bogor dan masuk di dalam rekomendasinya Perbasi Kota Bogor. Insiden pemukulan terhadap anak saya itu adalah puncak dari sejumlah rangkaian di pertandingan tersebut gitu. Dan tidak hanya anak saya, ada 2 anak lainnya juga menjadi sasaran lah, sepertinya seperti itu. Dan puncaknya ada di anak saya.
Sementara keluarga korban menyerahkan kasus pemukulan tersebut kepada pengurus dan pihak sekolah. Namun pihak orang tua pelaku belum meminta maaf kepada korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani dan asistennya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare. Ya, Nikita Mirzani mangkir dalam agenda pemeriksaan perdana sebagai tersangka dan akan kembali dipanggil pada pekan depan nanti. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan gelar perkara, penyidik Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani atau Nikmir dan asistennya berinisial IM sebagai tersangka terkait kasus pemerasan dan pengancaman terhadap seorang pengusaha produk kecantikan atau skincare bernama Reza Gladys. Polisi menyebut penetapan tersangka artis Nikita Mirzani dan asistennya berdasarkan alat bukti yang cukup yang dikantongi penyidik. Benar, ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya. Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Pekan depan, penyidik Direktorat Siber Polda Metro Jaya akan melayangkan surat panggilan kedua kepada Nikita Mirzani dan IM untuk diperiksa sebagai tersangka setelah mangkir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada hari ini. Melalui kuasa hukumnya, Nikmir meminta penundaan pemeriksaan lantaran ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan atau diwakilkan. Dalam kasus ini, Nikita Mirzani dan asistennya dijerat pasal berlapis tentang dugaan tindak pidana pemerasan, Undang-Undang ITE, dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, setelah dirinya dan asistennya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare, artis Nikita Mirzani ini beri tanggapan di akun Instagram pribadinya. Dan Nikita ini terlihat tenang serta penuh senyum. Hai guys, selamat sore. Aku kan tadi janji mau bikin video, tapi aku buru-buru karena harus bekerja. Jadi nanti aku akan bikin videonya dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati ke-happyan kalian ya. Aku kerja dulu, nanti habis itu aku bikin. Pemirsa, sebelum ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare, artis Nikita Mirzani ini sudah sering dijerat kasus hukum, ya kan? Nah, pemirsa, ia bahkan sudah 3 kali mendekam di dalam penjara. Pada Oktober 2012, Nikita Mirzani dijebloskan ke penjara sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap Olivia Beverly. Ia mendekam di penjara selama 5 bulan. Di tahun 2018, Nikita kembali mendekam di penjara dengan vonis hukuman 6 bulan atas kasus penganiayaan yang dilaporkan oleh Dipo Latif, mantan suaminya. Nikita juga pernah dilaporkan oleh pengacara kondang Elsa Syarif atas kasus pencemaran nama baik. Kasus bermula saat keduanya bertemu di acara televisi. Elsa yang saat itu merupakan pengacara dari mantan suami Nikita dimaki oleh Nikita. Pada tahun 2022, Nikita kembali mendekam di penjara akibat kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE. Buntut kasus perseteruannya dengan Dito Mahendra.
Tahun 2025 ini, nama Nikita kembali mencuat akibat dilaporkan oleh Rasman Arif Nasution atas dugaan penganiayaan. Dan baru-baru ini Nikita ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto selama 20 hari ke depan. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di AISUD akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kembali bersama kami berdua di AIS Today langsung dari AIS Center Jakarta. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya ini mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi yang resmi menahan Sekjen PDIP atau PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Iya, ini Hasto ditahan selama 20 hari ke depan pemirsa. Siapa? Penahanan Hasto dilakukan usai KPK memeriksanya selama kurang lebih 7 jam. KPK menjelaskan peran Hasto dalam kasus Harun Masiku. Salah satunya adalah mengarahkan para saksi untuk memberikan kesaksian palsu ketika diminta keterangan oleh para penyidik. Hasto setelah ini ditahan hingga 11 Maret mendatang di rutan KPK. Selain itu, Saudara HK mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan. Bisa ditahan KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku akan bertanggung jawab. Ya pemirsa, tapi Hasto juga meminta KPK adil dengan memeriksa keluarga mantan Presiden Jokowi. Terima kasih rekan-rekan pers. Tetapi masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, hari ini saya telah kooperatif memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia yang siap mengikuti proses pemeriksaan sebagai tersangka. Dan ada 62 pertanyaan yang saya jawab. Dari penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif. 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sudah inkrah, sehingga tidak ada hal yang baru yang di dalam pertanyaan akan banyak juga. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Ya pemirsa, pasca penahanan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di perumahan Taman Villa Kartini, Kota Bekasi, Jawa Barat ini terlihat sepi. Rumah berlantai 2 milik Hasto Kristianto ini nampak sepi. Rumah dalam kondisi tertutup rapat. Bahkan kendaraan yang biasa parkir di dalam garasi rumah tidak terlihat. Meski demikian, masih terlihat sejumlah Satgas Cakra Buana PDI Perjuangan yang menjaga rumah Hasto. Diketahui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditahan oleh penyidik KPK pada Kamis sore 20 Februari 2025. Hasto ditahan usai menjalani pemeriksaan kedua kalinya di gedung KPK. Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan ekspos perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK resmi menjabat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menginstruksikan para kepala daerah dari kader PDI Perjuangan pemirsa untuk menunda mengikuti retret yang akan digelar hari ini 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah. Ya, ini instruksi ini pemirsa usai penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK. Ya, pemirsa, instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tertuang dalam surat DPP PDI Perjuangan yang ditantangani Megawati Soekarno Putri pada tanggal 20 Februari 2025 kemarin yang berisikan bahwa seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan retret di Magelang, Jawa Tengah pada hari ini 21 hingga 28 Februari nanti, pemirsa. Apabila ada kader dalam perjalanan menuju Magelang, maka diinstruksikan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan, di mana Megawati Soekarno Putri juga menginstruksikan agar seluruh kader untuk standby menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan sewaktu-waktu. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pemeriksaan dan juga situasi terkini, pemirsa, kita bergabung dengan rekan kami Henry Aprila langsung dari Gedung KPK Jakarta dan juga salam rahmat di kantor DPP PDIP Lenteng Agung Jakarta Selatan. Dan kami akan ke Henry Aprila terlebih dahulu di Gedung KPK. Selamat pagi Henry. Henry, pasca penahanan Hasto Kristianto tadi malam, apakah sudah ada kader PDI yang datang ke Gedung KPK pagi hari ini? Ramalista, selamat pagi. Kalau untuk update terkini di Gedung Merah Putih KPK, kami pantau sejak tadi pagi sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda kader PDIP ataupun sejumlah anggota PDIP yang juga datang ke Gedung Merah Putih KPK. Nah, sedikit kita ulas kembali kalau kemarin ini Hasto Kristianto yang juga telah memenuhi panggilannya ke Gedung KPK tepat pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat untuk langsung melakukan pemeriksaan. Nah, kalau kami pantau kembali, ini kasusnya ini terkait dengan suap penggantian antar waktu atau PAW anggota DPR fraksi PDI Perjuangan berkaitan dengan hukum Harun Masiku. Nah, kalau kami ulas kembali juga ini Hasto Kristianto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka tepatnya pada 24 Desember 2024 oleh pihak KPK. Nah, kemudian kalau kami dapatkan informasinya kalau kemarin Hasto Kristianto masuk ke gedung KPK, kemudian juga dilakukan pemeriksaan oleh pihak KPK dengan 64 pertanyaan. Setelah dengan pemeriksaan atau pertanyaan yang sudah diajukan, kemudian juga dijawab oleh Hasto Kristianto, kemudian Hasto Kristianto keluar dari gedung KPK pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat sudah menggunakan rompi yang dengan ciri khas berwarna oranye yang ditandakan bahwa Hasto ini sudah resmi ditahan oleh pihak KPK. Kemudian juga adapun juga yang dilakukan oleh pihak KPK konferensi pers ataupun keterangan pers yang disampaikan bahwa dari Ketua KPK sendiri menyampaikan Hasto Kristianto sendiri ini akan dilakukan penahanan selama 20 hari mulai dari 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2024, maksud kami 2025, yang dilakukan di rutan kelas 1 di Jakarta Timur. Kemudian juga selain hanya itu, Hasto Kristianto ketika hendak masuk ke dalam mobil untuk menuju ke rutan ini sempat menyampaikan keterangan pers kepada awak media bahwa Hasto Kristianto ini sendiri, ini ada hal menarik yang disampaikan, seperti halnya Hasto dengan kepala tegaknya ini dengan hukum yang ada di negara Indonesia sebagai warga negara yang patuh akan aturan, Hasto menyampaikan ia siap menerima semua konsekuensi yang ada yang disampaikan atau diberikan oleh pihak KPK terkait dengan kasus yang sedang dialaminya. Kemudian juga setelah itu dari pihak partai juga langsung merespon cepat ketika Hasto sudah ditetapkan atau sudah ditahan di rutan KPK, maksud kami di rutan yang berada di Jakarta Timur yang dilakukan penahanan oleh pihak KPK. Kemudian dari pihak partai PDI juga langsung merespon cepat dengan melakukan konferensi pers ataupun keterangan pers yang langsung disampaikan dengan beberapa poin. Satu di antaranya, ini ada 3 poin yang disampaikan oleh tim hukum sekaligus Ketua DPP PDIP, yakni Roni Talapesi, yang menyampaikan 3 poin. Satu di antaranya
adalah merupakan kasus ini atau penahanan Hasto ini merupakan penahanan politik yang dianggap babak baru atau menyerang PDIP. Kemudian juga selain hanya itu, poin kedua ini menyampaikan terkait dengan penahanan ini dinilai tidak ada urgensi untuk menahan Hasto Kristianto meskipun yang bersangkutan atau Hasto Kristianto ini kooperatif dalam kasus ini dan tidak kabur dalam kasus ini. Selain itu juga yang ketiga, pihak PDIP tidak mengindahkan atau dengan tidak hormat dalam penahanan Hasto Kristianto ini, apalagi Hasto ini dalam proses pra-peradilan. Nah, kemudian juga sebagai informasi, ini Partai PDI Perjuangan untuk saat ini mulai hari ini langsung dipegang atau dikendalikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, yang di mana memang Hasto sudah dilakukan penahanan oleh pihak KPK. Kami akan terus pantau karena untuk saat ini dari pihak partai sendiri belum ada tiba ke KPK. Sementara ada Pram dan juga Lista. Baik Hendri, dan saatnya kita pantau pemirsa kondisi di kantor DPP PDIP. Ada rekan kami Salam Rahmat di sana. Selamat pagi rekan Salam, apakah sudah ada pergerakan mulai dari lanjutan instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan? Ya, Pram, Arlisa dan juga pemirsa, hingga saat ini belum ada update atau perkembangan lebih lanjut terkait dengan penahanan yang dilakukan oleh KPK terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait dengan dugaan kasus suap penetapan anggota DPR 2019 hingga 2024 dan juga perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Namun memang kalau kita perhatikan secara seksama begitu dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang pada hari kemarin ini memang menginstruksikan untuk seluruh kader PDI Perjuangan, baik itu kepala daerah maupun juga wakil kepala daerah yang baru saja dilantik pada hari kemarin oleh Presiden Prabowo Subianto, ini untuk menunda perjalanan untuk menuju retret yang dilakukan di Magelang pada tanggal 21 hingga 28 Februari mendatang. Di mana memang kalau kita perhatikan juga dari Megawati Soekarno Putri dari surat edaran yang memang dikeluarkan pada hari kemarin, ini memang untuk nantinya jika memang dari para kader ini sudah menuju atau juga bergegas menuju ke Magelang, ini untuk menghentikan perjalanannya dan juga untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dan Megawati juga meminta agar para kadernya, baik itu kepala daerah maupun juga wakil kepala daerah, untuk standby phone atau menunggu arahan lebih lanjut dan juga mengaktifkan alat komunikasi untuk bisa mendapatkan arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Namun memang kalau kita perhatikan secara seksama dari pantauan kami di lapangan, Pram, Arlista dan juga pemirsa, saat ini kondisi di tempat kami melaporkan saat ini terpantau sepi, tidak ada aktivitas apapun. Bahkan dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang untuk di tempat kami melaporkan saat ini tidak ada kegiatan yang memang diisukan akan adanya pertemuan dari para kader-kader yang akan rencananya ini untuk melakukan kegiatan retret di Magelang. Ini akan dikumpulkan di Lenteng Agung. Namun saat ini memang kalau dari pantauan kami di lapangan saat ini kondisinya masih sepi dan juga tidak ada aktivitas apapun. Kami juga masih menunggu update terkini lebih lanjut dan kami akan segera menginformasikan kepada Anda, Pram, Arlisa dan juga pemirsa, bagaimana update terkini lebih lanjut, dan kita akan sama-sama menantikan apakah nantinya memang para kader dari PDI Perjuangan, baik itu kepala daerah maupun juga wakil kepala daerah, gubernur, wali kota ataupun juga bupati, nantinya apakah memang akan dikumpulkan di sekolah PDIP Lenteng Agung yang berada di kawasan Jakarta Selatan ini, atau nantinya memang akan dikumpulkan di tempat lain. Kami akan menunggu secara bersama dan kami akan terus menginformasikan kepada Anda. Pram, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas informasinya. Salam Rahmat langsung dari kantor DPP PDIP Jakarta, dan sebelumnya sudah ada Hendri Aprila di kantor KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas teman-teman. Dan pemirsa, jelang retret kepala daerah yang dimulai hari ini, barang-barang bawaan mereka sudah tiba di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Today bersama saya Arlis Tadi dan rekan saya Pram Senjaya di iNews Center Jakarta. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 orang kepala daerah beserta para wakilnya. Ya pemirsa, pelantikan serentak ini pertama kali dilakukan dalam sejarah. Pelantikan para kepala daerah digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan kepres terkait pelantikan para gubernur dan wakil gubernur, serta pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri. Prabowo kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah. Ada 6 perwakilan kepala daerah yang maju untuk menandatangani berita acara pelantikan sebagai simbolis. Seusai pembacaan sumpah jabatan, ke-6 perwakilan kepala daerah itu kemudian menandatangani berita acara. Dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara. Saudara-saudara sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita. Dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis. Saudara-saudara yang berdiri di depan saya berasal dari partai-partai yang berbeda-beda. Saudara-saudara telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan. Saudara telah turun ke rakyat, saudara telah meminta kepercayaan rakyat, dan alhamdulillah saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing. Pelantikan kepala daerah ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan. Selesai dilantik, para kepala daerah akan mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, sejumlah mantan gubernur DKI Jakarta menghadiri acara serah terima jabatan Pramono Anung dan Rano Karno atau Bang Dul sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sertijab sendiri ini digelar setelah Pramono dilantik di istana. Jumlah mantan gubernur DKI Jakarta hadir pada serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno di Balai Kota Jakarta Kamis siang. Sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok hadir dengan setelan jas dan dasi merah. Tak lama berselang, mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga hadir di Balai Kota Jakarta. Ahok dan Anies terlihat kompak hadir dalam acara sertijab tersebut. Selain Anies dan Ahok, mantan gubernur DKI Jakarta lainnya yaitu Fauzi Bowo dan Sutioso juga turut hadir. Saya juga bersyukur. Ya. Ya, pemirsa, usai dilantik kemarin dan hari ini jelang pembekalan kepala daerah di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, utusan ataupun staf masing-masing peserta retret sudah menaruh barang bawaan yang akan digunakan pada kegiatan nantinya, pemirsa. Ya pemirsa, tim dari masing-masing kepala daerah berdatangan ke Komplek Akademi Militer untuk loading atau menaruh barang bawaan pimpinannya selama mengikuti pembekalan nanti.
Barang bawaan peserta ini masuk melalui lobi Borobudur Golf dan kemudian dibawa ke masing-masing tenda di masing-masing klaster di Komplek Akademi Militer. Setiap tenda bagi kepala daerah setingkat bupati dan wali kota akan diisi oleh 4 orang, sementara tenda untuk gubernur akan diisi oleh 3 orang. Barang dari masing-masing kepala daerah dan sudah terbagi di tiap klaster, ada A, B, C, D, dan E. Nah, nanti di situ untuk kepala daerah setingkat bupati, wali kota itu 1 tenda 4 orang. Kemudian yang gubernur itu 1 tenda 3 orang. Apabila nanti ada perubahan nanti kita revisi ya. Terus hari ini sudah diatur per kompi dan tempatnya, nanti masing-masing barang dibawa. Jumlah barangnya tadi saya lihat hanya 1 tenda aja, 1 koper besar saja sih rata-rata kepala daerah bawanya. Terus kemudian nanti baru besok kegiatan dilanjut, para kepala daerah nanti drop di Wisma Sumbing di depan Akmir, hanya drop saja, tidak ada yang parkir di situ. Nanti setelah itu baru teman-teman kepala daerah masuk. Barang-barangnya ini sudah langsung dimasukkan, jadi nanti para kepala daerah tinggal bawa badan kasarnya. Tapi ya kalau misalkan dilihat-lihat ini jadi hitungannya itu jadi nostalgia nggak sih? Jadi kayak jambore-jambore gitu, Pram. Oke, karena ini masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memang agak beda dengan presiden yang lain. Betul. Ini juga berkaca juga dari kementerian kemarin juga melakukan retret pemirsa. Ya. Ini ada digembleng secara militer karena untuk menyatukan visi misi dan menyamakan pendapat juga di sana dan saling berkenalan di antar kepala daerah di wilayahnya masing-masing pemirsa. Dan sempat ada jokes dari Presiden Prabowo kemarin pada saat dilantik, besok akan digembleng begitu, dan bagi kepala daerah yang merasa tidak sanggup harap mundur dari sekarang. Wah, berarti kira-kira tapi kan kemarin sudah cek kesehatan juga, semua hasilnya bagus. Semoga sih semuanya pada kuat siap semua ya. Amin. Untuk 1 pekan ke depan nanti ya digembleng Pak Prabowo secara militer nanti seperti apa. Lalu pemirsa, bagaimanakah persiapan jelang kedatangan kepala daerah untuk mengikuti retret ini? Kita bergabung dengan rekan kami Kevin Pakan langsung dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Kevin. Kevin, bagaimana persiapan di sana? Kira-kira kapan kepala daerah sudah mulai tiba nih di sana? Ya, selamat pagi Alisa dan juga Pra. Memang sampai dengan saat ini proses persiapan demi persiapan terus dilakukan dari pihak Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, yang mana tadi kami sempat melihat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat ini para taruna-taruni melaksanakan persiapan kedatangan dari para kepala daerah yang memang rencananya akan tiba di depan dari gedung atau gerbang utama Akademi Militer Magelang pada pukul 15.00 atau pukul 3 sore nanti. Nah, memang kalau tempat saya saat ini, Alisa dan juga Pram, berada di sisi sebelah barat dari Akademi Militer Magelang yang menjadi tempat media center dan juga para ajudan atau pendamping dari kepala daerah yang nantinya akan melakukan atau datang ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Bila melihat dari rundown acara atau perencanaan yang telah dilakukan dari pihak Kementerian Dalam Negeri, nantinya sebelum memasuki proses dari gedung atau gerbang utama Akademi Militer, nanti para kepala daerah ini akan dilakukan atau dikumpul terlebih dahulu di satu titik, yaitu di Wisma Sumbing yang tepat berada di depan Akademi Militer Magelang, di mana nanti di Wisma Sumbing tersebut akan dilakukan proses registrasi, kemudian di briefing oleh Kementerian Dalam Negeri, dan juga ada proses pengecekan kesehatan terlebih dahulu oleh para kepala daerah ini. Nanti setelah dilakukan proses briefing, registrasi dan juga cek kesehatan, barulah nanti akan bersama-sama sebanyak 503 kepala daerah yang memang sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk masuk ke dalam gerbang utama dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, dan akan disambut
dengan drum band Canka Lokananta dari Taruna-Taruni Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Nanti pada saat masuk ke dalam proses gerbang utama nanti diarahkan menuju ke Geraha Utama Akademi Militer, yang mana nantinya akan ada proses foto bersama di Geraha Akmil. Kemudian nanti setelah dari Geraha Akmil akan menuju ke tenda-tenda yang mana menjadi tempat tinggal atau tempat istirahat dari para kepala daerah selama 1 pekan ke depan dalam melaksanakan pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dan untuk proses pembukaannya, Alisa dan Pram, untuk saat ini atau hari ini belum dilakukan karena rencananya pembukaan dari pembekalan ini akan dilakukan pada esok hari, yang mana nanti akan langsung dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selama proses ini berlangsung nantinya. Dan yang dapat kami sampaikan juga bahwa nanti ada sejumlah hal atau sejumlah materi yang akan disampaikan dari sejumlah narasumber, terutama dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, dan juga dari mantan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan bagaimana ketahanan dari nasional dan juga dari tupoksi sebagai kepala daerah. Tentunya kami masih terus menanti, Pram dan juga Alisa, bagaimana proses pembekalan yang akan berlangsung selama 1 pekan ke depan. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak Kevin Paka melaporkan langsung dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Kami masih menantikan update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, di tengah berlangsungnya demo mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menemui massa. Jangan kemana-mana pemirsa, ini sudah akan segera kembali usai jeda. Kita harus terus kritis, tetapi kita juga harus Pemirsa, kembali lagi bersama saya Arlis Tadi dan rekan saya Pram Senjaya dalam program iNews Today langsung di iNews Center Jakarta. Pemirsa, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia BMSI menggelar aksi unjuk rasa yang bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Ya, pemirsa, aksi ini kembali digelar mahasiswa sebagai bentuk protes atas sejumlah kebijakan dan juga program pemerintah. institusi negara, terutama aparat penegak hukum. Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia berorasi dan melakukan aksi bakar ban bekas di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi bertajuk Indonesia Gelap ini kembali digelar mahasiswa sebagai bentuk protes atas sejumlah kebijakan dan juga program pemerintah. Masa berorasi menuntut pemerintah mengkaji ulang instruksi presiden terkait efisiensi anggaran, evaluasi program makan bergizi gratis, hingga transparansi status pembangunan dan pajak rakyat. Aksi disebut akan terus berlangsung hingga adanya perwakilan dari Istana Negara yang bersedia menemui mereka. Jangan sekedar omong-omong saja. Ya, pemirsa, di tengah berlangsungnya demo mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menemui massa. Sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, kita harus terus kritis. Tengah orasi, Mensesnek Prasetyo Hadi hadir menemui massa yang merupakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia atau BMSI di Patung Kuda, Silang Monas. Didampingi kedua Wamen Sesnek, Bambang Eko Suharyanto dan Juri Ardiantoro, Mensesnek menyebutkan bahwa kehadirannya untuk menjumpai massa atas restu Presiden Prabowo Subianto. Dengan memegang surat tuntutan dari massa di atas mobil komando, Prasetyo menjelaskan pemerintah telah menerima sejumlah poin tuntutan massa. Prasetyo juga mengajak perwakilan mahasiswa untuk dapat datang ke istana guna berdiskusi memperbaiki apa yang menjadi tuntutan dari mereka. Sebagai
mahasiswa, sebagai generasi muda, kita harus terus kritis, tetapi kita juga harus jeli. Kita harus tidak boleh berkegiatan seperti ini, ya, merugikan. Betul? Setuju? Nah, setelah ini kita kembali adik-adik mempersiapkan diri belajar raih ilmu. Tetap tapi harus kritis. Tidak boleh hanya belajar saja. Tidak cukup itu. Yang berkegiatan, tapi jangan merusak. Kita bersihkan, kita bersama-sama nanti dengan bapak-bapak polisi kita bersihkan. Karena ini semua adalah fasilitas masyarakat, fasilitas umum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Salam hormat saya kepada adik-adik semuanya. Pemirsa, di tengah kisru pembayaran royalti dengan pencipta lagu Ari Bias, penyanyi Agnes Mo bertemu Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di ICT akan segera kembali.